Selamat malam semuanya, perkenalkan saya Sania Rambu Babang, mahasiswa dari Universitas Aisyah Yogyakarta, Prodi D4 Keperawatan Anestesiologi, Fakultas Ilmu Kesehatan. Jadi, di sini saya akan mewawancarai salah satu alumni dari Universitas Aisyah Yogyakarta, Prodi S1 Keperawatan, Fakultas Ilmu Kesehatan. Selamat malam Mbak. Perkenalkan saya Sania Rambu Babang, mahasiswa dari Universitas Yogyakarta. Di sini saya bertujuan mau mewawancarai Mbak. Sebelum saya bertanya, mungkin Mbak bisa perkenalan dulu. Saya Indah Hoirunisa, jadi dipanggil Indah. Saya asal dari Yogyakarta. Terus saya lulusan S1 Ilmu Keperawatan Universitas Aisyah Yogyakarta. Nah, tadi Mbak bilang lulusan Universitas Aisyah Yogyakarta, Prodi Keperawatan. Keperawatan itu S1 Keperawatan ya Mbak? Itu kuliahnya berapa tahun? 5 tahun, 4 tahun S1, 1 tahunnya buat profesi. Kalau boleh tahu Mbak ambil keperawatan itu alasannya apa? Alasannya sih pertama karena tertarik kan Mbak. Terus kan saya berpikirnya kalau waktu itu kan profesinya mulia kan, karena membantu pasien, merawat pasien dari pasiennya itu sakit sampai proses penyembuhan sampai benar-benar sembuh. Dan itu juga ilmunya kan bisa bermanfaat selain buat pasien, bisa buat diri sendiri, bisa buat keluarga ataupun orang lain. Tadi Mbak udah ceritain alasannya ambil keperawatan. Mungkin di sini saya minta Mbak buat ceritain secara singkat dari awal Mbak masuk kuliah sampai wisuda. Pertama itu kan masuk kuliah itu kan 4 tahun ya S1. Terus kan tahun kedua itu kan mulai COVID. Jadi itu perkuliahannya kan secara online. Jadi apa-apa tuh online selama 2-3 tahun lah ya. Terus benar-benar terjun di lapangan itu tuh profesi itu benar-benar baru pertama kali ke perawat, ke pasien gitu. Itu juga belajar, pengalamannya banyak banget ya, karena menurut aku secara teori sama secara praktik lapangan itu beda. Karena kan secara di kelas itu kan kita belajar secara teori tuh, secara ilmu-ilmu gitu kan. Nanti setelah kita terjun ke lapangan langsung tuh beda banget, yang rasanya gitu antara teori sama lapangan gitu. Terus selain itu juga kita belajar komunikasi. Jadi kan kalau di rumah sakit kan setelah kita merawat pasien, kita nggak cuma perawat aja, ada bidan, ada anestesi, terus ada dokter juga. Jadi kita belajar komunikasi sama kerja sama tim gitu. Selama perkuliahan itu Mbak ikut organisasi atau apa gitu? Dulu itu cuma ikut apa sih kayak ekstrakurikuler gitu kan Mbak. Bulu tangkis dulu ikut ya. Kalau organisasi dulu enggak. Tadi awal-awal PPL itu rasanya gimana Mbak? Kalau terjun langsung ke lapangannya? Yang pertama kan kaget ya, karena kan secara 4 tahun secara teori, terus tiba-tiba langsung ke pasien langsung, yang pertama itu pasti capek banget rasanya di RS tuh. Terus selain capek, udah capek di rumah sakit, kadang kita pulangnya tuh masih harus ngerjain tugasnya kan banyak. Itu totalnya sih itu sih, capek secara belajar di rumah sakit, terus sampai rumah masih harus ngerjain tugas dan sebagainya. Jadi keseluruhan tuh mungkin pas kuliah sama PKL, jadi kayak lebih pas terjunnya tuh lebih kaget ya. Lebih kaget tuh. Pas kuliah teori Banyak tantangannya lah ya. Secara teori langsung ke praktek dulu, tantangannya lebih berat. Mungkin itu aja ya Mbak, mungkin pertanyaan saya. Terakhir mungkin saya minta motivasi dari Mbaknya sebagai mahasiswa kesehatan buat kami mahasiswa yang terkhususnya mahasiswa kesehatan juga. Oke, motivasinya sih karena selain jadi mahasiswa kesehatan itu kan kita belajar teori, kita belajar praktek, juga kita kan belajar tanggung jawab ya, karena kan profesi kita kan berhubungan dengan nyawa manusia, berhubungan dengan keselamatan pasien. Jadi tetap semangat,
tetap belajar disiplin, karena ilmu yang didapat hari ini pasti akan membantu banyak orang di kehidupannya. Mungkin itu aja sih Mbak pertanyaan dari saya. Terima kasih atas waktunya, beri kesempatan buat saya wawancara.